Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberkahi umur yang panjang, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata tentang karomah seorang waliullah yang beliau merupakan seorang ulama besar dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Namun sebelumnya para sahabat-sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku, dan terima kasih banyak para sedulur-sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku dan para sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai seorang waliullah, maka Tuan Guru Kiai Haji Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid diberikan banyak sekali keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karomah atau hal-hal yang ajaib. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Tuan Guru Kiai Haji Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karomah yang pertama, tongkat yang berubah menjadi daratan. Kisah ini dikutip dari sebuah buku yang berjudul Orang Maroko Itu Sembuh di Lombok, kumpulan keramat Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang ditulis oleh mantan sekjen pengurus besar Nahdlatul Wathon, yaitu Dr. Andes Tuan Guru Abdul Hayy Nukman, Magister Manajemen. Dikisahkan ada seorang nahkoda sebuah kapal laut yang bernama Ladini Rasidi. Pada suatu hari memulai pelayarannya berangkat dari Sulawesi menuju ke daerah Surabaya. Di tengah perjalanan, pada saat di tengah laut lepas ini, tiba-tiba saja kapalnya diterpa oleh hujan badai yang turun begitu lebatnya. Angin topan yang kencang yang bertiup menderu air lautan sehingga membuat gelombang samudra itu kian bergulung setinggi gunung. Belum lagi ditambah kilat dan guntur yang juga bergemuruh yang menari-nari ke sana kemari. Cuaca tersebut adalah cuaca yang paling tidak diinginkan oleh semua pelaut, karena tentu saja hal ini membuat kapalnya itu oleng ke kanan dan ke kiri, dimainkan oleh sang gelombang. Karena kapalnya mendapatkan goncangan yang begitu hebat, maka membuat mesin kapalnya pun menjadi macet. Hal ini tentunya membuat kepanikan nahkoda dan para ABK atau anak buah kapal, karena pada saat itu kapalnya terombang-ambing kehilangan arah seperti seorang pemuda yang baru saja putus cinta. Maka galau pun terjadi. Beruntunglah akhirnya kapal itu mampu melewati saat tersulitnya yang tidak karam saat berhadapan dengan badai lautan. Kemudian pasca berlalunya sang badai, lalu cuaca alam laut samudra pun kembali baik seperti sedia kala. Namun sayangnya mesin kapalnya ini yang sudah macet tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga membuat kapal itu terombang-ambing di tengah lautan tak tentu arah. Bahkan sampai berhari-hari tidak juga bertemu dengan kapal lain yang bisa membantunya. Waktu pun terus berjalan sampai akhirnya para anak buah kapal ini mulai kehabisan perbekalannya. Tidak ada lagi yang bisa dimakan atau diminum, maka hal ini membuat mereka mulai lemas tak bertenaga. Bahkan ada juga yang sakit dan pingsan. Ketika di saat senang, terkadang orang akan lupa bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika di saat tersulit, biasanya orang akan teringat dengan Tuhannya, dan mereka akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, memohon bantuan dari Tuhannya. Maka hal itulah yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Semua bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berkenan membantu mereka. Mendapati para anak buahnya yang kian putus asa, maka sang nahkoda yaitu Ladini Rasidi kemudian naik ke atas geladak kapalnya, kemudian berdoa dengan sangat khusyuk. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Ia melihat ada seorang yang memakai jubah dan sorban berwarna putih yang terbang dari arah timur menuju ke arah sang nahkoda ini. Dalam hati sang nahkoda ini berkata, siapakah dia? Apakah ia ini bangsa manusia atau sejenis hantu laut atau mungkin malaikat?
Kalau manusia, rasanya tidak mungkin manusia bisa terbang dengan selincah itu. Dalam batinnya, sang nahkoda ini terus bertanya-tanya sambil merasa terpana dan keheranan. Terlihatlah dari jauh jubah orang yang terbang itu berkibar-kibar diterpa hembusan angin, sampai akhirnya terbangnya semakin mendekat kemudian mendarat di depan sang nahkoda ini. Lelaki berjubah putih itu nampaknya seperti manusia biasa, bertubuh ramping dan tinggi. Tatapan matanya begitu teduh berwibawa dan alisnya berwarna putih. Lelaki berjubah putih itu kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dijawab oleh sang nahkoda, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sang nahkoda kemudian berkata, "Wahai Tuan, wahai waliullah, tolonglah kami, mesin kami macet dan kami tersesat di tengah samudera luas ini, tak tahu kemana arah jalannya pulang." Orang berjubah putih itu kemudian mengajarkan sang nahkoda yang bernama Ladini Rasyidi ini sebuah doa dan wiridan yang harus ia baca, dan beliau kemudian berpesan, "Nanti jika engkau melihat ada sebuah benda yang muncul dari dalam laut, maka segeralah arahkan kapalmu sebisa mungkin ke arah benda tersebut." Sang nahkoda pun kemudian membaca doa dan wiridan yang telah diajarkan oleh orang tua berjubah putih itu. Selesai membaca doa tersebut, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Lelaki berjubah putih yang berada di depannya ini tiba-tiba saja menghilang. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat, maka sang nahkoda ini kemudian mengusap-usap matanya. Ia memastikan bahwa apa yang ia lihat ini bukan sebuah mimpi, dan benar saja ia dalam keadaan tersadar, bukan sedang tidur dan bukan sedang bermimpi. Belum juga habis rasa herannya, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Dari kejauhan terlihatlah sebuah tongkat. Namun yang sangat aneh adalah tongkat itu begitu kokoh tertancap di lautan. Teringat dengan pesan orang tua berjubah putih tadi, maka sang nahkoda segera memerintahkan anak buah kapal untuk mengarahkan kapalnya ke arah tongkat tersebut. Dengan bersusah payah dan dengan berbagai macam cara, akhirnya kapal itu bisa mendekati tongkat tersebut. Setelah kapal ini mendekati tongkat, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Tongkat itu tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah daratan. Yang lebih ajaibnya lagi, daratan itu adalah tempat kampung halaman sang nahkoda yang bernama Ladini Rasyidi tersebut, yaitu di daerah Banjarmasin. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat dan akal logika, namun benar-benar nyata. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian tersebut, lalu Ladini Rasyidi kemudian berjumpa dengan seseorang yang berasal dari Pulau Lombok yang bernama Syafarudin. Ia rupanya sedang merantau ke daerah Banjarmasin. Kebetulan tempat tinggal Syafarudin tidak jauh dari rumah Ladini Rasyidi. Maka pada saat itu Ladini Rasyidi berkunjung ke rumah Syafarudin, dan ketika dipersilahkan masuk ke ruang tamu, maka tiba-tiba saja Ladini Rasyidi ini merasa sangat terkejut karena melihat sebuah foto yang terpampang di ruang tamu tersebut. Karena orang yang di dalam foto itu sama persis dengan orang tua yang berjubah putih yang bertemu dengannya di saat ia tersesat di lautan luas. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata itu adalah foto Tuan Guru Kiai Haji Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka bertanyalah Ladini Rasyidi tentang siapakah sebenarnya Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Syafarudin menjelaskan tentang profil beliau, yaitu adalah seorang ulama besar yang berasal dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Ladini Rasyidi pergi ke daerah Lombok guna berkunjung ke rumah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, sekaligus hendak menitipkan anaknya yang bernama Muhammad Ali untuk belajar dan nyantri di sana. Setelah sampai di rumah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pada saat pertama sekali bertemu dengan beliau, setelah Maulana Syekh menjawab salam, kemudian beliau bertanya, "Bagaimana cerita yang dulu itu?" Subhanallah, ternyata beliau masih mengingat Ladini Rasyidi pada saat perjumpaannya di tengah lautan dulu. Ladini Rasyidi menceritakan kisah pengalamannya tersebut kepada Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri yang merupakan seorang murid dari Maulana Syekh ketika beliau berkunjung ke rumahnya di daerah Banjarmasin. Karomah yang kedua, orang Arab itu sembuh di Lombok. Kisah ini diceritakan sendiri oleh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid.
bahwa dikisahkan ada seorang Arab yang sedang sakit dan sudah berobat kemana-mana, namun sakitnya belum juga sembuh. Pada suatu hari ia bermimpi bertemu dengan seseorang, dan orang itu mengatakan bahwa obatmu itu ada di Indonesia. Sang orang Arab ini kemudian bertanya, di Indonesia di daerah mana? Orang di dalam mimpinya itu menjawab, pokoknya di Indonesia. Setelah mendapatkan mimpi itu, besok harinya ia segera berkemas untuk berangkat ke Indonesia. Namun sebelumnya ia menyempatkan diri untuk menjalankan tawaf wada. Pada saat ia sedang menjalankan tawaf, mungkin karena kondisinya yang masih sakit dan lemah, maka orang Arab ini jatuh pingsan. Namun tiba-tiba saja ditolong oleh orang yang tidak dikenal, dan orang tersebut kemudian membawanya ke tempat yang aman dari berdesak-desakan dengan para jamaah yang lain. Beberapa saat kemudian ia siuman lalu tersadar dan sempat memandang wajah orang tua yang menolongnya ini. Namun tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Orang yang ada di depannya ini langsung menghilang, lenyap entah kemana. Ia merasa sangat heran dan bingung. Dalam benaknya ia bertanya, siapakah orang tua yang menolongku ini? Dan tiba-tiba saja ia bisa menghilang. Ia ini manusia atau bangsa gaib? Kemudian orang Arab ini menceritakan kejadian tersebut kepada supirnya yang merupakan seorang TKI berkebangsaan Indonesia yang berasal dari daerah Suralaga, Lombok Timur. Kebetulan sang supir ini adalah murid dari Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka ia pun langsung bertanya, wahai tuan, apakah orang tua yang menolongmu itu orangnya seperti ini? Sambil ia mengeluarkan dari sakunya sebuah foto, yaitu foto Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Melihat foto tersebut, maka orang Arab ini merasa sangat terkejut, kemudian menjawab, iya betul, orang di dalam foto itulah yang menolongku saat aku terjatuh di saat Haji Wada. Kemudian mereka bersiap untuk berangkat ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, mereka segera menuju ke Lombok, ke tempat kediaman Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Setelah bertemu dengan beliau, kemudian ia menceritakan maksud kedatangannya, yakni hendak berobat atas penyakit yang ia derita. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kemudian mengobati orang Arab itu, dan keajaiban pun terjadi. Orang Arab yang sudah sakit sekian lama itu tiba-tiba saja sembuh berkat karomah dari Allah yang diberikan kepada sang waliullah, yaitu Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karomah yang ketiga, menaklukkan ular besar di atas pohon. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Muzain Sobri yang mendapatkan cerita langsung dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang pada saat itu beliau menceritakan kisah ini secara langsung kepada para murid-muridnya di Musalah Al-Abror. Dikisahkan ada seorang TKI yang bekerja di negara Malaysia. Sang TKI ini adalah seorang pecinta Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Karena kecintaannya kepada beliau, maka sewaktu-waktu sang TKI ini mengaji dan menghadiri pengajian Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan ada semacam tradisi di kalangan Nahdlatul Wathon bahwa baik itu abituren, baik itu pecinta maupun jamaah, ketika ada acara maka diundanglah mereka semua untuk hadir dan juga diminta sumbangannya. Begitu mendapatkan surat undangan yang bertanda tangan langsung dari Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka ia sangat senang sekali karena kecintaannya yang sangat mendalam kepada sang ulama karismatik asal Nusa Tenggara Barat tersebut. Maka undangan itu dibawanya kemana-mana dan dijadikan sebagai tabaruk atau ngalap barokah atau sebagai azimat, sehingga ketika beliau berada di hutan belantara saat bekerja, maka undangan ini menjadi sebuah metode untuk mengingatkan beliau kepada sang Tuan Guru Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sehingga mampu membuatnya semakin mengingat ajaran Islam dari beliau, sehingga membuat ia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga karena kecintaannya sehingga ia memiliki sugesti bahwa undangan yang bertanda tangan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu bisa menjadi azimat untuk keselamatannya saat ia bekerja di hutan belantara.
Tentang sebuah azimat atau tabaruk seperti ini mengingatkan kita pada kisah panglima besar umat Islam yang bernama Khalid bin Walid atau yang terkenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul, yang beliau ini menjadikan rambut Rasulullah SAW sebagai azimat untuk keselamatan saat bertempur melawan musuh. Dan rambut sang baginda Rasulullah SAW ini beliau simpan di dalam helm tempurnya dan selalu dibawanya ke medan laga. Berbeda dengan Khalid bin Walid yang menyimpan rambut Rasulullah SAW di dalam helm tempurnya, namun sang TKI ini menyimpan undangan yang bertanda tangan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini di dalam saku atau di dalam kantong celananya. Kemudian ia membawanya kemana-mana, bahkan dibawanya saat ia bekerja di hutan belantara di negara Malaysia. Kita semua tahu yang namanya hutan belantara pada saat itu masih belum dijamah oleh manusia, sehingga masih banyak sekali binatang buas seperti harimau Malaysia dan juga bermacam-macam binatang yang berbisa lainnya. Saat orang TKI ini sedang menjalankan pekerjaannya, yaitu memanjat sebuah pohon yang besar, tiba-tiba saja tanpa ia sadari, di pohon itu ada seekor ular yang sangat besar. Diceritakan saking besarnya ular itu, sekiranya mampu menelan seekor kambing atau seekor kerbau sekalipun. Bisa dibayangkan para sahabatku, begitu besarnya sang ular ini. Awalnya ia tidak mengetahui keberadaan ular besar tersebut. Pada saat orang TKI ini sudah memanjat pohon sampai ke atas, tiba-tiba saja sang ular itu bergerak melesat hendak memangsanya. Sang ular besar ini kemudian mulai mengejar memburu mangsanya. Dalam kondisi yang demikian ini, ia benar-benar dalam posisi yang tidak diuntungkan. Ia tidak mampu menghindar, namun tak ada tempat untuk lari. Posisinya pada saat itu benar-benar di ujung tanduk, bagaikan buah simalakama. Karena jika ia meloncat dari pohon tinggi itu, niscaya dia akan cedera. Namun jika ia tetap berada di pohon tersebut, niscaya ular besar itu akan dengan mudah untuk memangsanya. Ia kemudian mencoba berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang berada di bawah. Namun apa daya, teman-teman kerjanya ini tidak mampu berbuat apa-apa karena ular besar yang menaiki pohon itu sangat besar. Maka mereka semua tidak ada yang berani untuk naik dan membantu orang ini. Ia benar-benar merasa sangat panik dan sangat takut. Kemudian pada saat ular besar itu mulai mendekatinya dan menganga menunjukkan rahangnya yang begitu besar hendak menelannya. Namun di saat yang genting ini, ia kemudian teringat bahwa ia menyimpan di kantong saku celananya undangan yang bertanda tangan Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka dengan segera ia kemudian berteriak, "Ada tekenan Bapak Maulana Syekh di kantong, ada tanda tangan Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid di kantong." Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Hanya sekedar mendengar nama Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid saja mampu membuat ular besar itu langsung terkejut, pingsan hingga terjatuh. Seperti ada sebuah kekuatan tenaga dalam yang sangat luar biasa yang menerpa ular besar ini, sehingga membuat sang ular besar ini pingsan dan terjatuh. Subhanallah, ini sebuah karomah yang sangat luar biasa. Baru mendengar nama sang waliullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid saja, namun ular ini langsung takut dan pingsan. Apalagi jika ia bertemu langsung dengan beliau, entah apa jadinya. Tentunya akan membuat sang ular ini akan semakin takut. Ketika melihat ular itu sudah jatuh dan pingsan, maka barulah sang TKI ini kemudian segera turun ke bawah. Dan alhamdulillah atas perkenan Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui karomah dari Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid mampu menyelamatkan sang TKI ini. Para sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah tentang sebuah keajaiban, tentang sebuah rasa takut. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika ada seorang waliullah yang senantiasa takut kepada Allah, maka membuat semua makhluk ciptaan Allah juga takut kepadanya. Ketika kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk ciptaan Allah juga akan takut kepada kita. Dengan kita takut kepada Allah, maka kita tentunya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala macam bentuk perintahnya dan juga meninggalkan segala macam bentuk larangannya.
Tentang rasa takut makhluk ciptaan Allah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan oleh Imam Ghazali, karena beliau ini tinggal di sebuah hutan belantara. Di sana itu banyak binatang yang sangat buas, dan semua binatang buas itu tunduk kepada beliau karena beliau tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat semua makhluk ciptaan Allah yang berupa binatang buas dan berbisa sekalipun ini akan takut kepadanya. Para sahabat-sahabatku, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berarti dari kisah ini. Semoga kita senantiasa harus takut kepada Allah. Tidak layak kita takut kepada siapapun, kita hanya boleh takut kepada Allah. Dengan kita takut kepada Allah, maka niscaya kita harus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan karomahnya kepada para waliullah dan juga maunahnya kepada orang-orang soleh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.